pagi Bu, perkenalkan nama saya Antriani Veronica Sinaga. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dogmatika oleh Pak Wendy Hutahayan Bu. Yang pertama Bu, saya persilakan Ibu untuk memperkenalkan Ibu terlebih dahulu. Dari mana Ibu sekolahnya, studinya, hingga Ibu bisa mengajar di sekolah ini. Baik, terima kasih. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Lumongga Silalahi, lahir di Tarutung pada tanggal 4 Mei tahun 1963. Dan pendidikan saya pertama kali lulusan dari PGAK Tarutung tahun 82 dan melanjutkan pendidikannya ngambil sarjana pendidikan agama Kristen dari STT Anugerah Sinagoge pada tahun 2014. Dan sebelumnya dari tahun 2000 saya mengambil D2 dari IAK STAKM Tarutung tahun 2000. Baik, dan pada tahun 1 tanggal dan 1 April 1984 saya diangkat menjadi guru agama Kristen Protestan dari Budi Pekerti di Kota Utara. Dan sampai pada saat ini saya masih dipakai oleh pemerintah sebagai guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SD 17849 Pagar Batu, Kecamatan Sukoharjo. Nah, demikianlah biodata saya yang dapat saya jelaskan sesuai dengan pengangkatan saya sebagai guru di SD ini. Terima kasih. Terima kasih Bu atas penjelasan yang telah dijelaskan kepada kami. Kemudian pertanyaan saya Bu, dari manakah Alkitab itu berasal? Alkitab itu berasal dari kiriman Allah melalui orang-orang yang diilhami oleh Allah yang menuliskan isi Alkitab itu, yang mau diberikan kepada manusia sebagai jalan kebenaran mengenal kasih Allah kepada manusia. Kemudian Bu, menurut Ibu, apakah isi Alkitab itu benar-benar terjadi? Isi Alkitab itu benar-benar terjadi dan nyata di dalam kehidupan manusia, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan saya Bu, siapakah Allah itu menurut Ibu? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Allah itu yang disebut dengan Alfa Omega dan tidak bermula dan tidak berakhir. Menurut Ibu, bagaimana sifat Allah itu? Sifat Allah itu adalah esa, ya, kekal. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan keempat saya, dari manakah manusia berasal? Manusia berasal dari, kita tahu dari Alkitab perjanjian lama yang tertulis dalam kitab Kejadian, ya. Manusia pertama dijadikan oleh Allah dari bumi tanah, dan Allah memberikan suatu napas kehidupan yang sangat berharga buat manusia supaya manusia dapat hidup dan dapat mempunyai akal budi yang sehat. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa itu? Roh dan jiwa itu berasal dari Allah, dan roh dan jiwa manusia itu sudah diberikan Allah kepada manusia supaya kita mengetahui bahwa roh kita itu yang berasal daripada Allah. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan saya, apa sajakah yang termasuk dosa itu dan apa akibat dari dosa itu Bu? Dosa itu merupakan suatu pelanggaran, ketidaktaatan kepada perintah Allah, dan akibat daripada dosa itu adalah berakibat untuk maut dan kematian. Kemudian siapakah Kristus itu Bu? Kristus itu adalah anak Allah yang tunggal yang dilahirkan oleh Maria. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus itu mati dan bangkit sesuai dengan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosanya
yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 15. Kristus itu ada karena kasih Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Bu, pertanyaan kedua saya, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Menurut saya dan menurut isi Alkitab, manusia selamat dari dosanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menuruti perintah dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan gereja dan siapa saja pelayan yang ada di gereja itu? Gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya. Ya, itu gereja, orang yang dipanggil dari dunia kegelapan, yang sudah percaya kepada juru selamat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pelayan-pelayan di gereja itu disebut sebagai pendeta atau gembala, penatua, diakones, diakon, ya itu dan sebagainya. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan saya, siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah utusan daripada Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Apa pesan Allah kepada manusia? Nah, itulah yang tugas daripada malaikat pemberian Allah. Kemudian Bu, siapakah iblis itu? Iblis itu adalah sosok dari ataupun suruhan atau utusan daripada malaikat Lucifer, karena malaikat Lucifer lah sebagai penguasa-penguasa iblis. Jadi iblis itu adalah sebagai musuh dan musuh orang-orang yang benar dan musuh daripada Allah. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu, pertanyaan yang ke-10, apakah yang terjadi pada saat hari kiamat itu? Terjadi pada saat hari kiamat ya. Ini mungkin sekali hari kiamat itu kita belum tentu mengetahuinya kapan ada hari kiamat. Tapi kepada orang yang percaya hari kiamat tidak ada. Kita percaya kepada Tuhan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Apa yang ada? Pemanggilan Allah kepada manusia. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir saya Bu, apakah Ibu, menurut Ibu akan bersama-sama Yesus pada saat hari kiamat itu? Saya akan berjanji dan selama itu prinsip saya, hidup dan mati saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bu atas semua jawaban yang telah Ibu sampaikan atas pertanyaan saya. Terima kasih juga atas waktu Ibu yang mau untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya ini Bu. Semoga Ibu lancar dalam mengajarnya, tetap sehat dan keluarga juga Bu dapat sehat. Pesan saya kepada adik-adik, kamu adalah sebagai mitra saya nanti, generasi saya sebagai guru agama. Jadilah guru agama yang baik dan mempunyai budi pekerti sebagai garam dunia, sebagai memberikan teladan yang baik kepada anak-anak manusia, menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus ya. Amin Bu, terima kasih. Baiklah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada adik atas kesediaan waktunya saya mewawancarai adik pada kesempatan ini. Baiklah, di sini saya ingin melakukan tugas yang diberikan oleh dosen kami dalam mata kuliah dogmatika. Kami memiliki tugas untuk mewawancarai anak-anak ini sekolah. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya berharap adik bisa menjawabnya dengan baik. Baiklah, yang pertama saya berikan waktu untuk adik memperkenalkan diri. Nama saya Anjali Pasaribu, saya dari kelas 12 SMA Negeri 1 Sidik 3 Lingga. Dan di sini saya bersedia untuk wawancarai seberapa bisa saya jawab. Terima kasih adik buat kesempatannya. Di sini yang pertama saya ingin bertanya, menurut adik dari manakah Alkitab itu berasal
Apakah isinya benar-benar terjadi? Alkitab berasal dari Tuhan. Alkitab merupakan kitab yang berisi tentang firman Tuhan, yang mana Alkitab ini ditulis tangan oleh manusia dan dibimbing oleh Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab ini memanglah hal-hal yang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Alkitab ini berisi tentang firman Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kita tentang hal-hal yang benar dan tidak salah. Itu sebabnya Alkitab ini adalah benar. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, siapakah Allah itu? Bagaimana sifat Allah? Allah ialah juru selamat manusia. Allah adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah adalah Esa dan kekuatannya tiada duanya. Allah memiliki sifat-sifat, yaitu Dia Maha Tahu, Dia Maha Penyayang, Dia sabar, Dia adil, Dia murah hati, dan Tuhan adalah segala-galanya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari manakah manusia itu berasal? Apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari debu dan tanah, yang mana manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Roh ialah hal-hal yang menyangkut tentang hati nurani dan kepercayaan kita tentang keberadaan Allah. Sedangkan jiwa ialah keinginan-keinginan duniawi kita, yang mana jiwa ini meliputi emosi dan keinginan-keinginan kita lainnya. Terima kasih. Kemudian yang keempat, apa sajakah yang termasuk dosa? Apakah akibat dari dosa itu? Yang termasuk dengan dosa ialah perbuatan-perbuatan yang melawan firman dan perintah Allah, yang mana akibat dari dosa ialah neraka, yang neraka itu adalah alam maut. Kemudian yang kelima, siapakah Kristus itu? Kristus adalah Mesias, Sang Penyelamat manusia. Ia menyelamatkan manusia. Kemudian yang keenam, pertanyaannya, bagaimanakah cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Manusia dapat selamat dan masuk dalam kerajaan surga, yaitu mereka harus beriman dan berbuat, yang mana kita ketahui bahwa Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan gereja? Siapa sajakah pelayan-pelayan yang ada di gereja? Gereja berasal dari kata eklesia, yang mana arti dari eklesia itu adalah dibawa keluar. Jadi gereja adalah tempat perkumpulan orang-orang yang ingin dibawa keluar dari kegelapan menuju keselamatan. Pelayan-pelayan di gereja itu terdiri dari pendeta, penatua, penginjil, guru sekolah minggu, dan diakonis. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ke-8, siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu? Malaikat dan iblis merupakan makhluk yang memiliki kekuatan yang sama. Yang bedanya, malaikat itu adalah makhluk yang selalu berbuat baik dan menuruti perintah Tuhan. Sedangkan iblis adalah makhluk yang selalu berbuat jahat dan membujuk manusia untuk selalu berbuat jahat dan melawan perintah Allah. Kemudian ini adalah pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-9. Apakah yang terjadi pada saat kiamat? Apakah Anda bersama Yesus pada saat itu? Yang terjadi pada saat kiamat yaitu terjadinya kekacauan dan kehancuran, yang mana kegelapan, kehancuran, dan kekacauan itu terjadi mana-mana. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama saya dan bersama kita di setiap situasi apapun. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan yang sebesar-besarnya buat Adik atas ketersediaan waktunya. Saya mewawancarai Adik dari pertanyaan pertama hingga terakhir dijawab dengan sangat bagus. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Semoga studi Adik lancar dan kita tetap dalam keadaan sehat.